Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sika Putri dengan NIM 1903842020056 akan menampilkan video simulasi pembelajaran dengan metode blended learning. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nur Izati SPD MSI. Baik, materi hari ini adalah bentuk aljabar. Akan dibahas tentang definisi, istilah, dan operasi hitung. Nah, untuk definisi bentuk aljabar berasal dari bahasa Arab yaitu al-jabr, yang mana artinya adalah pengumpulan bagian yang rusak. Nah, istilah ini diambil dari judul buku Ilm Al-Jabar wal Mukabalah karya matematikawan dan astronom Persia yaitu Al-Khwarizmi. Nah, aljabar adalah suatu bentuk dari matematika yang dalam penyajiannya memuat berbagai huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, untuk istilah bentuk aljabar itu ada 4. Yang pertama adalah variabel, kedua konstanta, yang ketiga koefisien, dan yang keempat adalah suku. Untuk variabel adalah lambang pengganti yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Nah, contohnya, suatu bilangan jika dikalikan 3, kemudian dikurangi 5, hasilnya 10. Maka di sini yang belum diketahui atau yang belum jelas itu adalah suatu bilangan. Jadi, jika dikalikan 3, kemudian dikurangi 5, hasilnya 10, maka bentuk aljabarnya adalah 3 dikali X dikurangin 5 sama dengan 10. Nah, untuk konstanta, suku dari suatu bentuk aljabar yang berwujud bilangan serta tidak memuat variabel. Contohnya adalah 7X ditambah 10. Nah, yang tidak memuat variabel adalah 10. Karena 7 di sini variabelnya adalah X. Lanjut, koefisien. Suatu bilangan dari sebuah suku yang mendampingi variabel. Contohnya adalah 11X ditambah 20Y. Nah, di sini variabelnya ada X dan Y. Maka yang mendampinginya adalah 11 dan 20. Jadi koefisiennya adalah 11 dan 20. Untuk suku. Suku suatu variabel beserta koefisien. Suku adalah suatu variabel beserta koefisien atau konstanta dalam bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi hitung. Contohnya, 5X ditambah 7Y ditambah 3. Nah, untuk suku ini ada 2, yaitu suku sejenis dan tidak sejenis. Suku sejenis itu mempunyai variabel serta pangkat yang sama dari masing-masing variabel. Contohnya 8X dikurang 5X. Nah, untuk tidak sejenis itu mempunyai variabel dan pangkat dari masing-masing variabel itu tidak sama. Contohnya seperti 5X dikurang 3Y pangkat 2. Nah, untuk operasi hitung bentuk aljabar, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Untuk penjumlahan dan pengurangan ini menggunakan cara yang sama, hanya saja bisa dilakukan pada suku-suku yang sejenis atau sama. Nah, contohnya 5X ditambah 7X. Nah, ini memiliki variabel yang sama, jadi bisa dijumlahkan. Dan 15Y dikurang 3Y juga memiliki variabel yang sama, yaitu Y. Jadi,
Untuk penjumlahan hasilnya adalah 13X dan untuk pengurangan adalah 12Y. Lanjut ke perkalian. Nah, perkalian bisa dilakukan pada variabel dengan variabel, koefisien dengan konstanta, dan koefisien dengan koefisien. Contohnya, 2X dikali 3 sama dengan 6X. Karena ini 2X-nya, X-nya cuma 1, jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. X-nya cuma 1, jadi 6X. Misalkan 2X dikali 3X. Karena X-nya 2, jadi 2 dikali 3, 6. Dan X kali X adalah X kuadrat. Jadi kalau 2X dikali 3X sama dengan 6X kuadrat. Nah, untuk pembagian akan lebih mudah dilakukan apabila kita ubah ke bentuk pecahan. Nah, contohnya 5X dibagi 5. Nah, 5 dibagi 5 itu 1. 1. Jadi, sisa variabelnya saja. Nah, kalau 1 itu tidak perlu dituliskan di sebelum variabelnya. Jadi, tidak dengan 1X, tetapi X saja. Nah, perpangkatan. Suatu bilangan dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak jumlah pangkatnya atau N kali. Contohnya 2X pangkat 3, maka 2 dikali sebanyak 3 kali dan X dikali sebanyak 3 kali. Maka 2 dikali 2 dikali 2 adalah 8 dan X dikali X dikali X ada 3, maka pangkat 3. Jadi 2X pangkat 3 adalah 8X pangkat 3. Nah, lanjut ke contoh soal. Itu pilihlah mana yang termasuk dengan suku tidak sejenis. Nah, jawabannya adalah C, X dan Y. Karena A, B, dan D ini memiliki variabel yang sama. Ini untuk A variabelnya X, untuk B variabelnya X, Y, dan untuk yang D variabelnya adalah Y. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sudah ditonton kan video yang Ibu berikan? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Baik, Ibu Sudah, akan Ibu. memberikan pertanyaan. Silakan dicatat soal yang Ibu berikan agar tidak lupa. 7X ditambah 2Y ditambah 25 sama dengan 0. Sudah? Bisa diulangi, Bu. 7X ditambah 2Y ditambah 25 sama dengan 0. Sudah? Sudah, Bu. Oke, coba. Untuk koefisien, coba Engri jawab. Yang mana itu koefisien? Engri, Ya, Ibu. coba jawab yang mana koefisien dari soal yang Ibu berikan tadi. Baik, Ibu. Dari soal yang Ibu berikan tadi, koefisien dari aljabar itu yang pertama itu ada 7 ya, Bu. Ya. Lalu? Terus ada 2. Ya. Terus ada 25, Ibu. Bagaimana dengan yang lain? Apa sama dengan Engri jawabannya? Ibu izin bertanya, Ibu. 0 yang disama dengan itu koefisien atau bukan ya, Bu? Itu merupakan koefisien. Maksud Ibu konstanta, bukan koefisien. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, tadi 25 Engri bilang itu adalah koefisien. Coba Seri jawab, apakah benar? Benar, Bu. Oke. Sila? Kalau menurut saya itu konstanta, Bu. 25. Ya, benar. 25 itu konstanta karena dia tidak dibarengi dengan variabel.
biasanya koefisien itu berbarengan dengan variabel. Contohnya seperti 7x tadi. 7x berarti 7 itu adalah koefisien dan variabelnya x. Nah, ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Saya, Ya, Seri. Bu, kalau misalnya dalam aljabar ini apakah ada syarat-syarat tertentu, Bu, yang harus kita ikuti? Oke, baik. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan itu, syaratnya itu harus memiliki variabel yang sama. Jadi, misalkan 7x ditambah 2y, lalu 2x ditambah 3y. Nah, itu harus sama kalau dijumlahin atau dikurangin. Jadi, variabelnya tuh harus sama. Apabila 7x ditambah 2y, nah itu hasilnya akan tetap karena tidak ada variabel yang sama. Bisa Oke, Bu, dipahami? berarti itu nggak bisa dijumlahin ya, Bu, kalau beda. Iya, benar. Bisa dipahami, Bu. Oke. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, karena tidak ada lagi yang ingin bertanya, Ibu rasa kalian paham dengan materi hari ini. Selanjutnya, cek Google Classroom di tugas kelas. Ibu ada melampirkan sebuah tugas buat kalian agar pemahaman kalian lebih mantap lagi. Nah, silakan dikerjakan dan perhatikan batas waktu pengumpulan. Terima kasih atas partisipasi anak-anak Ibu semua. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu.